Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Perkenalkan, saya Yohanes Suprapto, biasa dipanggil Yohanes. Saya adalah Head of Delivery di Drive, dan hari ini saya akan bawakan materi mengenai machine learning, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk pada pembahasan materi, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi apabila kita berbicara mengenai machine learning, Bapak Ibu sekalian, jadi machine learning ini merupakan cabang dari artificial intelligence, Bapak Ibu sekalian, yang bisa membuat sistem ini bisa mengadaptasi kemampuan manusia untuk belajar. Nah, jadi memang dari machine learning ini sendiri ada algoritma-algoritma atau urutan dari proses statistik yang bisa kita latih untuk bisa menemukan pola atau fitur tertentu dalam jumlah data yang besar, Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat satu keputusan ataupun prediksi berdasar atas data-data tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, semakin bagus algoritmanya, maka tingkat akurasinya juga akan semakin besar atau akan semakin baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi perbedaan dengan AI, kalau di machine learning ini fokusnya adalah pada belajar dari data-data yang ada, sedangkan kalau AI itu lebih pada pengambilan keputusan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi untuk machine learning sendiri, ini adalah subset dari AI sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan dari machine learning sendiri, dari evolusi yang ada, ini meningkat, Bapak Ibu sekalian, dari tahun 1950-an kita mengenal AI, kemudian di tahun 1980 ini mulai ada teknologi machine learning, dan berkembang di era 2010 ke era deep learning, Bapak Ibu sekalian, di mana untuk deep learning sendiri ini adalah satu subset atau bagian daripada AI, di mana untuk deep learning sendiri ini fokusnya adalah pada ANN atau Artificial Neural Network. Jadi untuk deep learning ini sendiri ini akan menirukan bagaimana cara dari otak manusia bekerja, Bapak Ibu. Nah, cara kerja dari otak manusia itu adalah neural network, sedangkan deep learning ini sering disebut sebagai neural network, artificial neural network, Bapak Ibu, atau ANN. Nah, di sini teknologi dari deep learning sendiri ini sudah banyak dimanfaatkan sekarang, seperti contohnya adalah pada extraction dokumen atau OCR sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang nantinya kita akan juga bahas di sini, Bapak Ibu. Baik, untuk penggunaan machine learning sendiri ini banyak diadopt oleh banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Google Group. Barangkali Bapak Ibu juga seringkali memanfaatkan ya fitur atau layanan dari atau produk-produk dari Google seperti Google Maps ini untuk memprediksi dari keadaan atau kondisi lalu lintas yang ada. Kemudian YouTube, apabila Bapak Ibu sering lihat video-video YouTube, maka nantinya di YouTube itu akan ada suggested video atau video yang sifatnya recommendation dari YouTube. Nah, ini teknologi yang dimanfaatkan adalah dengan machine learning, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Google Translate sendiri ini juga memanfaatkan machine learning, di mana implementasinya adalah pada prediksi terkait dengan translation dan juga grammar-grammar dari terjemahan-terjemahan yang ada. Kalau kita terjemahkan misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka di sana akan banyak bermain untuk machine learning ini. Nah, kemudian untuk di Instagram sendiri, apabila Bapak Ibu sering melihat konten-konten di Instagram, maka akan ada suggestion juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Instagram itu juga ada video-video yang mungkin Anda suka atau mungkin konten yang mungkin Anda suka. Nah, itu juga bagian dari implementasi machine learning yang ada yang digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti di Instagram, Bapak Ibu sekalian, dan lain sebagainya. Facebook juga dan juga Tesla ya, ini juga memanfaatkan untuk machine learning, Bapak Ibu. Nah, untuk machine learning sendiri ini sebetulnya sudah banyak dimanfaatkan di berbagai aplikasi-aplikasi industri, Bapak Ibu, di berbagai bidang. Nah, seperti contohnya di marketing and sales, Bapak Ibu. Nah, untuk machine learning sendiri ini dimanfaatkan untuk forecasting, sales forecasting, kemudian untuk customer segmentation, dan recommendation system, serta berbagai kebutuhan yang lain di marketing and sales. Sedangkan untuk di human resource sendiri, ini machine learning ini banyak dimanfaatkan untuk applicant management, kemudian untuk survei employee satisfaction, dan untuk performance dan potential analysis. Karena memang aim dari satu machine learning ini adalah untuk menganalisa data. Karena dari mesin tadi akan belajar untuk nantinya ditemukan pola-pola atau algoritma tertentu yang tentu saja bisa untuk pengambilan keputusan, sebagaimana tadi yang saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di operations and productions, ini juga banyak dimanfaatkan untuk machine learning sendiri, untuk di quality monitoring, kemudian secara proses monitoring, dan computer vision, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk di IT, ini dimanfaatkan untuk monitoring sistem, serta untuk filtering spam, Bapak Ibu. Jadi
untuk mekanisme filtering daripada spam email yang ada. Kemudian untuk secara finance dan controlling, ini untuk machine learning sendiri ini dimanfaatkan untuk budget planning serta untuk forecasting cash flow, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat banyak aplikasi-aplikasi di berbagai bidang, di berbagai sektor yang memang memanfaatkan machine learning. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan perkembangan dari machine learning sendiri, yaitu deep learning yang related dengan document extraction, ini bisa meningkatkan bagaimana dokumen-dokumen tadi yang tadinya adalah kumpulan data yang jumlahnya banyak menjadi satu data yang bernilai, Bapak Ibu sekalian, karena di sana bisa nanti diambil atau ditarik analisa atau keputusan-keputusan yang bisa mengoptimalisasi dari kinerja dari satu perusahaan. Di mana kalau kita berbicara mengenai dokumen extraction sendiri, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa memang capability dari dokumen extraction ini adalah menghandle untuk large and complex data, Bapak Ibu. Jadi untuk data-data yang sifatnya banyak, data-data yang kompleks, ini bisa diekstrak dan bisa dianalisis untuk kepentingan berbagai macam keperluan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sejauh ini riset menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa 16% waktu itu digunakan untuk pemrosesan data dan 17%-nya digunakan untuk pengumpulan data, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu penggunaan teknologi atau pemanfaatan teknologi machine learning ini sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan-perusahaan, dan kebetulan kita juga ada study case atau ada use case di mana kita memiliki produk untuk dokumen extraction ini sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa mengotomatisasi lebih dari 50% dari proses yang ada, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk value proposition atau apa sih keuntungannya apabila kita mengimplementasi dokumen ekstraksi ini untuk bisnis kita, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah terkait dengan otomatisasi data extraction, Bapak Ibu. Nah, di mana sebagaimana kita tahu bahwa data yang kompleks, data yang jumlahnya banyak, sangat banyak, maka untuk proses ekstraksinya pun akan memakan waktu yang sangat banyak, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa lakukan otomatisasi secara extraction datanya. Dan kemudian untuk secara template datanya pun itu juga kita bisa sesuaikan sesuai dengan template yang ada yang memang dikehendaki, Bapak Ibu sekalian. Kemudian secara akurasi data, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu, machine learning ini memang semakin banyak datanya, semakin banyak dia diproses, maka akan semakin pintar, Bapak Ibu sekalian, akan semakin cerdas mesin learning-nya, sehingga otomatis nanti keakuratan daripada data itu makin hari akan makin baik, Bapak Ibu sekalian. Dan secara implementasinya ini juga bisa diimplementasi either dengan on-premise maupun di cloud, Bapak Ibu sekalian, sehingga ini cukup fleksibel dalam implementasinya, sehingga di sini kita namakan sebagai portable, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk secara prosesnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan digital document processing, ini ada data ingestion di mana kita memproses informasi dari sumbernya, kemudian kita lakukan internal processing di mana untuk pemrosesan data dengan OCR ini ada prosesnya adalah yang pertama image processing terlebih dahulu. Di dalam image processing ini salah satu tahapan-tahapannya adalah yang pertama adalah menghilangkan noise, kemudian menghilangkan background-background yang sifatnya kompleks, Bapak Ibu sekalian, dan menyamakan terkait intensitas lighting yang ada, sehingga nanti ketika pemrosesan image ini bisa berlangsung dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada text detection dan juga text recognition. Ini adalah 3 step atau kita namakan 3 pipeline yang ada di dalam dokumen extraction dengan menggunakan OCR, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian baru nanti kita bisa mengarah ke dokumen delivery. Kita bisa deliver informasi yang ada ke pihak yang lainnya menggunakan channel-channel digital yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu memiliki case, apabila Bapak Ibu memiliki use case dan ingin mendiskusikannya, nanti kita akan ada breakout room sesaat lagi, Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa berdiskusi di sana untuk terkait use case yang Bapak Ibu punya terkait dengan penerapan atau implementasi dari machine learning ini. Baik, dari saya cukup sekian, Bapak Ibu, untuk materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kire. Thank you, Kire.